Sobat pembelajar, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai overview penerapan PIPK. Kali ini bersama saya, Kurniawan Santoso, kita akan belajar mengenai risiko dalam pengendalian intern. Tujuan pembelajaran ini adalah agar sobat pembelajar dapat mengidentifikasi risiko terkait proses utama, pembentukan akun atau kelompok akun signifikan. Nah, untuk memahami materi risiko dalam pengendalian intern ini, kita akan membahas penilaian risiko, mitigasi risiko dalam pemrosesan transaksi, serta risiko utama dan pengendalian intern. Berikut penjelasannya. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menghadapi risiko. Misalnya dari hal-hal kecil seperti risiko terlambat masuk kerja, sampai risiko kecelakaan ketika berangkat kerja. Namun, risiko yang bakal terjadi dapat kita cegah. Misalnya, agar tidak terlambat masuk kerja, kita berangkat kantor lebih pagi. Untuk menghindari kecelakaan, kita taati peraturan lalu lintas. Misalnya, batas kecepatan dan lampu lalu lintas. Dari contoh sebelumnya, risiko perlu diperhatikan karena 1. Peristiwa tersebut belum terjadi. 2. Memiliki potensi untuk terjadi. 3. Bukan suatu kepastian yang akan terjadi. 4. Selalu mempengaruhi pencapaian tujuan. 5. Memiliki dampak negatif apabila terjadi. Risiko mempunyai dua dimensi, yaitu kemungkinan terjadinya dan dampak negatif yang ditimbulkan. Karena risiko mempunyai dimensi dampak negatif, maka risiko perlu kita kelola sehingga dampak tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui lebih lanjut hal-hal terkait risiko. Unsur-unsur dalam risiko: 1. Kejadian, yaitu peristiwa yang menghambat, menunda, atau menggagalkan pencapaian tujuan. 2. Penyebab, yaitu sesuatu yang menjadi akar pemicu suatu risiko. 3. Dampak, yaitu hal negatif yang dialami organisasi apabila risiko terjadi. Kejadian tadi disebut merupakan peristiwa yang dapat menghambat, menunda, atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan organisasi. Misalnya, untuk risiko barang tidak terjual, kejadiannya adalah barang yang diproduksi tidak laku. Contoh yang lain adalah misalnya untuk risiko peralatan yang dibeli tidak bisa digunakan. Kejadiannya, peralatan produksi tidak bisa digunakan. Penyebab disebut sebagai segala hal yang menjadi pemicu atau trigger atas kemunculan suatu risiko. Sebagai contoh, penyebab dari barang tidak terjual, misalnya karena cacat produksi. Penyebab dari risiko peralatan yang dibeli tidak bisa digunakan adalah dukungan spare part yang tidak tersedia. Dampak adalah hal negatif yang dialami oleh organisasi apabila peristiwa merupakan risiko terjadi. Dampak dari risiko barang tidak terjual adalah pendapatan tidak diperoleh, namun biaya telah dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli. Dampak dari risiko barang yang dibeli tidak bisa dipakai adalah karena alat tidak bisa digunakan, maka produksi menurun, yang menyebabkan pendapatan menurun pula. Risiko-risiko yang apabila tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Contoh, pengeluaran kas dan transfer tidak dicatat pada periode yang tepat. Pengeluaran kas tidak diberi kode untuk menjamin kelengkapan. 2 kali posting pengeluaran kas ke buku besar. Perbedaan cut-off data laporan keuangan. Transaksi belanja tidak melalui otorisasi PPK. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi maupun kuantitas dalam SPK atau kontrak. Transaksi pembayaran tidak didukung dengan bukti pengeluaran terkait.
Dalam mengidentifikasi transaksi atau proses utama berdasarkan akun signifikan yang telah ditentukan sebelumnya, dilihat pula aktivitas yang mempengaruhi akun tersebut. Aktivitas akuntansi termasuk aktivitas membuat dan mencatat estimasi akuntansi atau untuk menyelesaikan pelaporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko atau apa yang bisa salah pada proses transaksi. Dengan mengidentifikasi risiko, tim akan dapat memusatkan perhatian pada pengendalian yang relevan dan efektif dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan penyajian atau kecurangan. Tim harus menentukan risiko pelaporan keuangan yang akan dievaluasi dan pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Hal yang perlu diperhatikan: asersi atas akun signifikan yang terganggu jika risiko terjadi. Terdapat beberapa asersi: completeness, existence, valuation, right and obligation, valuation, presentation, and disclosure. Untuk setiap proses utama, tim penilai harus mengidentifikasi titik-titik dalam aliran atau proses transaksi saat data diinisiasi, dikirimkan, atau diubah yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Sobat pembelajar, demikian materi mengenai risiko dalam pengendalian intern. Saya harap sobat pembelajar dapat memahami materi ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.